Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya ya. Kita akan mulai kuliah PKM 215 hari ini ya. Eh, Komputasi Teknik Kimia, materi yang akan disampaikan untuk hari ini adalah terkait dengan optimasi ya. Jadi kita masih ada dua kali pertemuan lagi ya. Jadi pertemuan hari ini dan minggu depan ya. Jadi minggu depan sudah masuk minggu ke 15 ya sepertinya ya. Dan setelah itu nanti kita coba agendakan untuk pelaksanaan ujian gitu ya. Oke. Oke, apakah slide-nya sudah tampak? Sudah, Pak. Ya, ya. Oke. Baik. Oke, kita masuk sekarang terkait dengan optimasi begitu ya. Nah, apa itu optimasi ya? Jadi optimasi ini merupakan salah satu proses bagaimana cara kita mencari titik optimum begitu ya dari beberapa variabel yang akan kita pertimbangkan ya. Jadi biasanya optimasi atau permasalahan optimasi di teknik kimia ini ada kaitannya dengan misalnya kapasitas produksi misalnya ya dari suatu pabrik ya. Misalnya suatu pabrik tertentu ingin menentukan kira-kira seberapa besar investasi yang perlu disiapkan gitu ya. Kemudian memperhitungkan juga terkait dengan aspek keekonomiannya ya, terkait dengan operating cost, terkait dengan capital expenditure dan lain-lain begitu ya, dengan nantinya coba untuk mengoptimasi kira-kira kapasitas berapa yang sekiranya itu akan memberikan nilai yang optimum ya, dengan mempertimbangkan variabel terkait dengan investasi yang perlu disiapkan dan juga terkait dengan operating cost ya. Jadi kalau misalnya kita melihat grafik yang ada di bagian bawah ya, jadi semakin tinggi nilai dari kapasitas ya, kapasitas suatu pabrik misalnya ya, ini operating cost-nya akan semakin meningkat ya. Nah, sedangkan dari segi investasinya akan semakin menurun begitu ya. Nah, ini kita perlu mencari titik optimumnya ya. Jadi kita membuat semacam grafik yang nantinya itu merupakan gabungan dari dua parameter yang kita pertimbangkan tadi, begitu ya. Jadi grafik yang biru ini adalah grafik terkait dengan bagaimana cara kita mendapatkan titik optimum ya. Jadi di sini ada suatu titik tertentu gitu ya, yang nantinya ini kita coba cari gitu ya. Dan ini merupakan titik optimum yang menjadi tujuan akhir kita gitu ya. Nah, kalau misalnya di permasalahan teknik kimia, selain dari terkait dengan kapasitas produksi begitu ya, dengan tadi memperhatikan nilai investasi atau operating cost, ada juga contoh lainnya terkait dengan misalnya heat exchanger begitu ya. Nah, nanti mungkin kalian akan mendapatkan mata kuliah ini ya di semester genap begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa optimasi di eh, eh, yang kaitannya dengan pertukaran panas ya, ini terkait dengan insulasi begitu ya. Jadi apa itu insulasi? Bagaimana cara kita memastikan tidak ada panas yang terbuang ya. Jadi insulasi ini adalah suatu cara atau metode yang digunakan agar misalnya panas yang dihasilkan begitu ya dari suatu proses tertentu ya, itu tidak terbuang secara percuma. Bagaimana cara kita mengintegrasikannya begitu ya, kemudian memanfaatkan panas yang dihasilkan untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk proses-proses yang sekiranya memerlukan panas begitu ya. Nah, ini seperti contoh kita coba membandingkan atau melihat ya dampak dari pertambahan ketebalan dari insulasi ya. Jadi contoh sederhananya mungkin kalau insulasi itu seperti Tupperware lah begitu ya, atau apa tumbler ya, tumbler yang sekarang sudah banyak begitu ya, sudah banyak variannya ya. Jadi sekarang ada tumbler yang bahkan ada sensor temperatur ya. Jadi di bagian atasnya itu adalah di sini ada nilai temperaturnya berapa begitu ya. Jadi pastinya kalau misalnya ada nilai temperaturnya berapa, ada temperature probe ya di dalamnya ya, ada alat atau sensor pengukur temperatur ya.
Nah, di sini untuk bisa memastikan bahwa seberapa lama kira-kira air yang kita, misalnya kita ingin membawa air panas begitu ya, membawa air panas ke dalam tumbler tersebut. Nah, kita bisa melihat nanti gradasi temperaturnya itu kira-kira seiring berjalannya waktu seperti apa begitu ya. Kalau misalnya dia berkurang begitu ya atau semakin turun eh, temperaturnya, berarti ada indikasi sistem insulasinya itu belum baik ya. Jadi masih ada panas-panas yang terbuang gitu ya. Misalnya kita membawa air dengan temperatur misalnya 80 derajat gitu ya, misal ya. 80 derajat Celcius ya. Nah, ini seiring bertambahnya waktu karena tadi sistem insulasinya kurang baik begitu ya. Di sini ada yang namanya heat loss ya. Jadi ada panas yang terbuang ke lingkungan ya, karena suhu lingkungan itu dia lebih rendah dibandingkan dengan suhu atau temperatur dari tumbler atau bagian dalam tumbler begitu ya, sehingga perpindahan panas akan terjadi ya dari sistem yang memiliki temperatur yang tinggi ke sistem yang memiliki temperatur yang rendah atau lingkungan yang memiliki temperatur yang rendah ya. Jadi dalam hal ini panas akan berpindah dari dalam tumbler menuju ke lingkungan begitu ya karena tadi sistem insulasinya kurang baik ya. Nah, di sini kita coba pelajari begitu ya berdasarkan grafik ini bagaimana pengaruh dari ketebalan insulasi ya. Jadi semakin tebal insulasi gitu ya di sini ya. Jadi kita lapisi dengan suatu material yang sifatnya itu adalah insulator ya, sehingga dia coba untuk mengurangi dampak dari heat loss ya. Jadi di sini kita nanti akan coba pelajari atau mengoptimasi gitu ya seberapa besar nilai optimum dari ketebalan insulasi tersebut gitu ya. Optimum ketebalan insulasi. Nah, untuk bisa menentukan nilai optimum ketebalan insulasi ini umumnya begitu ya kita harus melihat dari dua aspek ya. Yang pertama adalah dari cost of loss energy ya. Jadi semakin tebal nilai dari insulasinya atau ketebalan insulasinya ya, maka tadi energy loss-nya atau heat loss-nya akan semakin berkurang begitu ya. Konsekuensinya apa? Ya berarti biaya kehilangan energinya itu akan semakin rendah begitu ya. Dia akan semakin turun seiring dengan bertambahnya ketebalan dari sistem insulasi yang kita buat ya. Nah, tetapi konsekuensinya apa? Semakin tebal insulasi, cost of loss energinya turun, tetapi di lain sisi cost of insulation-nya dia akan semakin meningkat ya, yang titik-titik ini ya. Karena kan semakin tebal, pastinya kita memerlukan material yang lebih banyak, begitu ya, sehingga harga dari material insulasi tersebut pasti akan semakin mahal ya. Nah, oleh karena itu, di sini untuk bisa mendapatkan total cost curve-nya, begitu ya, dengan mempertimbangkan dua parameter tadi terkait dengan biaya kehilangan energi dan juga biaya material insulasinya. Nah, di sini kita coba untuk menentukan nantinya titik optimumnya, begitu ya. Pada ketebalan insulasi berapa yang nantinya akan menghasilkan minimum annual cost ya. Ini adalah total cost curve-nya ya. Hasil dari pertimbangkan kedua parameter tadi. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya yang nantinya kita coba untuk selesaikan bagaimana caranya kita nanti mengoptimasi suatu proses gitu ya di dalam permasalahan-permasalahan yang ada di teknik ini. Nah, ini beberapa masalah lainnya yang umum ditemukan begitu ya. Tadi terkait dengan kapasitas pabrik, terkait dengan insulasi di dalam hal pertukaran panas ya. Di sini juga ada terkait dengan heat exchanger system ya, sistem pertukaran panas, bagaimana cara kita mendesainnya agar bisa menghasilkan efisiensi yang paling maksimum ya. Kemudian terkait dengan kontrol inventory, terkait dengan scheduling optimizations ya, dan juga terkait dengan non-linear regressions ya. Jadi nanti kita juga akan coba pelajari ya terkait dengan regresi non-linear ya. Biasanya kan kalian sering mungkin berjumpa terkait dengan regresi linear ya di mungkin di SMA atau mungkin di tingkat pertama ya pada saat mempelajari kalkulus. Nah, nanti kita akan coba pelajari juga terkait dengan regresi ketika kita berhadapan dengan persamaan non-linear. Oke, nah kemudian di sini kita coba untuk membedah begitu ya, apa itu nilai optimum ya. Jadi untuk
menemukan nilai optimum ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi-definisi atau terminologi yang ada pada aspek pencarian nilai optimum ya. Nah, biasanya di sini untuk fungsi objektif tertentu ya itu akan memiliki beberapa nilai optimum ya. Jadi dalam hal ini kita membagi atau mengklasifikasikan menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai global optimum ya, ada yang kita sebut sebagai lokal optimum ya. Jadi kalau global optimum di sini adalah suatu nilai di mana dia memberikan nilai maksimum atau minimum gitu ya pada keseluruhan interval range dari nilai dari biasanya sumbu X begitu ya. Jadi pada saat kita mengkaji interval keseluruhan nilai dari sumbu X, pasti akan ada satu titik ya yang bernilai maksimum atau minimum gitu ya yang nantinya akan kita evaluasi. Nah, itu kita sebut sebagai global optimum. Nah, sedangkan lokal optimum karena dia bersifat lokal eh, dalam hal ini berarti nilai maksimum atau minimumnya itu adalah pada suatu range domain tertentu gitu ya. Jadi berada pada range interval tertentu ya. Nah, sebagai contoh adalah berikut ya. Jadi kita memiliki suatu grafik ya, dalam hal ini grafik nonlinear ya. Nah, di sini kita ingin menentukan nilai optimum gitu ya, nilai optimum dari eh, grafik ini ya. Nah, di sini berarti akan ada berapa titik? Ada satu ya, ada dua, tiga, empat, dan lima ya. Jadi kita punya titik satu, titik dua, titik tiga, titik empat, titik lima. Nah, di sini berarti kalau misalnya saya mencari nilai dari global optimum, ada dua nilai ya pastinya ya. Ada yang bernilai maksimum, ada yang bernilai minimum. Nah, di sini ada yang bisa menjawab mana yang merupakan titik yang mengindikasikan global maksimum. Ada yang bisa menjawab? Tadi kita sebut global optimum ketika kita kajiannya itu adalah interval nilai X keseluruhan ya. Jadi kita punya interval nilai X, ini misalnya saya tuliskan ini sebagai X1 gitu ya, misal ya, sampai dengan X2 ya. Ini adalah interval keseluruhan ya yang kita kaji ya. Nah, itu jika suatu titik akan memberikan nilai maksimum dan minimum pada keseluruhan interval nilai gitu ya, nilai X yang kita evaluasi, maka nilai tersebut atau titik tersebut merupakan titik minimum atau maksimum ya. Nah, berarti dalam hal ini titik mana yang mengindikasikan global maksimum? Ada yang bisa menjawab? Halo, ini suara saya masih terdengar kan ya? Masih, Pak. Ada yang bisa menjawab? Berarti yang global maksimum adalah yang titik dua ini kan ya? Karena dia bernilai paling maksimum kan di antara titik-titik lain ya. Jadi dia bernilai memberikan nilai maksimum dibandingkan dengan titik satu, 3, 4, dan 5 ya. Nah, kalau titik 4 ini kita sebut apa? Dia juga merupakan titik maksimum gitu ya. Tetapi kita sebut dia sebagai lokal maksimum gitu ya. Kenapa dia disebut lokal maksimum? Ya karena dia bernilai maksimum pada range interval misalnya dari X3 sampai X4 misalnya ya. Dari X3 sampai X4 misal gitu ya. Ini kita sebut sebagai lokal maksimum ya. Ini kita sebut sebagai global maksimum. Kita juga sekarang memiliki nilai minimum gitu ya. Mana yang merupakan nilai global minimum berdasarkan grafik ini?
titik tiga, Pak. Oke, 3 ya. Ini merupakan nilai global minimum ya. Jadi nilai minimum yang apa? Titik yang memberikan nilai paling minimum lah gitu ya pada interval X1 dan X2. Nah, titik 1 dan 5 di sini kita sebut sebagai lokal minimum gitu ya. Ini dan ini kita sebut sebagai lokal minimum. Karena ya dia juga merupakan nilai minimum tetapi pada range interval tertentu ya. Misalnya yang titik 1 ini X1 sampai X5 gitu ya. Yang 5 di sini misalnya dari X3 atau X4, X6 lah gitu ya di sini sampai X7 misal gitu ya. Jadi pada range interval tertentu ya. Nah, itu ya. Jadi mohon bisa untuk diperhatikan ya terminologi definisi yang membedakan antara global dan lokal optimum ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih lagi ke suatu metode yang umumnya digunakan begitu ya untuk bisa mencari nilai optimum nantinya ya. Nah, salah satu metode yang umum digunakan gitu ya yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah golden sections ya. Jadi apa itu golden sections? Golden sections ini adalah biasanya didefinisikan sebagai rasio ya yang basisnya itu adalah berdasarkan nilai dari pi ya. Nah, nilai pi ini berapa? Nilainya adalah 1,61803 sekian 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 ya. Jadi nilainya adalah yang tertera di dalam slide ini ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung nilai golden sections ini begitu ya. Nah, di sini ada kaitannya begitu ya dengan pendekatan matematis ya sebenarnya ya. Jadi kita bisa melihat misalnya itu dari rasio ya, rasio dari perbandingan gambar ini ya, di mana rasio atau hubungan antara suatu rasio gitu ya, kita bisa membuat suatu persamaan tertentu sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai dari golden sections tersebut ya. Ini sebagai contoh misalnya pi kita bisa analogikan sebagai A per B sama dengan B per C gitu ya. Jadi rasio antara A per B itu akan sama dengan rasio B per C gitu ya. Nah, pendekatan ini biasanya sudah banyak digunakan terutama pada konstruksi ya, konstruksi-konstruksi suatu monumen gitu ya, monumen yang terkenal ya. Ini beberapa monumen yang digunakan itu seperti piramid ya yang ada di Mesir ya, ini menggunakan konsep golden sections ya. Kemudian juga ada di Yunani ya, ini menggunakan juga konsep golden sections dan juga yang terakhir adalah bangunan yang kita sebut Notre Dame ya yang ada di Paris ya. Ini juga menggunakan pendekatan golden sections ya. Nah, secara matematis bagaimana tadi memperhitungkannya ya. Jadi golden sections ini setelah dikaji begitu ya bisa didapatkan juga basisnya dari deret Fibonacci ya atau bilangan Fibonacci, Fibonacci number. Apa itu Fibonacci number? Itu merupakan bilangan deret bilangan yang memiliki formula seperti berikut ya. Formulanya adalah NI plus NI plus 1 ya. Jadi bilangan pada eh, bilangan selanjutnya itu merupakan formula dari bilangan NI gitu ya ditambah dengan bilangan NI plus 1. Jadi seperti contoh, misalnya di sini saya punya bilangan awalnya itu adalah 1 ya, dan 2 ya. Ini sebagai NI gitu ya, ini sebagai NI plus 1. Maka untuk mencari nilai N yang selanjutnya itu kita gunakan rumus ini ya. NI plus NI plus 1. Maka bilangan ini adalah 1 ditambah 2 ya. Bilangan selanjutnya adalah 2 ditambah 3. Bilangan selanjutnya 3 tambah 5, bilangan selanjutnya 5 tambah 8, dan seterusnya. Ya. Jadi kita memiliki suatu deret bilangan ya sebagai atau yang kita kenal sebagai angka Fibonacci. Nah, untuk golden sections tadi, untuk nilai pi tadi, begitu ya, kita dapatkan dari pembagian antara bilangan Fibonacci dengan bilangan sebelumnya ya. Jadi seperti contoh di sini kita punya yang pertama itu nilainya 1 dan 2 ya seharusnya ya. Jadi kita punya 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 13 dan seterusnya.
Jadi Fibonacci number ini bisa kita dapatkan dari pembagian antara B per A begitu ya. Jadi nilai yang pertama adalah 2/1 ya, sama dengan 2, 3/2 sama dengan 1,5, 5/3 sama dengan 1,667 ya, 8/5 1,6, 13/8 1,625 dan seterusnya ya. Sampai bilangan tersebut ya ini sudah mencapai bilangan ke sekian ratus gitu ya mungkin ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, nilainya semakin lama dia akan semakin konvergen, mendekati atau mengerucut konvergen menuju satu nilai tertentu ya. Nilainya ada sekitar 1,6180 sekian ya. Jadi ini pendekatan yang pertama yang bisa kita gunakan bagaimana caranya tadi kita mendapatkan nilai dari pi ya. Nah, nilai pi ini nanti digunakan sebagai apa? Nah, ini biasanya kita gunakan nanti sebagai basis untuk bisa mencari titik optimum nantinya ya, nilai pi ini. Atau cara lainnya adalah kita dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut ya. Jadi basisnya itu adalah dengan menggunakan pendekatan ini ya. Jadi nilai dari pi itu sama dengan akar 5 plus 1 dibagi dengan 2 ya. Maka kita dapatkan angka ini. Nah, nilai dari angka ini kita dapatkan dari mana begitu ya. Dan ini kita dapatkan dari pendekatan perbandingan ini ya. Kita punya A plus B per A sama dengan A per B gitu ya, sama dengan pi ya. Nah, dari sini kita turunkan begitu ya, untuk bisa mendapatkan golden ratio tadi ya. Jadi A plus B per A sama dengan A per B sama dengan pi ya. Kemudian kita buat di sini A plus B per A itu akan sama dengan A per A ditambah B per A begitu ya. Jadi kita di sini bisa tuliskan bahwa A plus B per A gitu ya. Ini sama dengan A per A ditambah B per A ya kalau misalnya kita pecah gitu ya. Nah, A per A ini sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 ditambah B per A-nya apa? Karena tadi kita sudah memisalkan nilai dari A per B-nya sama dengan pi ya. Maka nilai B per A-nya sama dengan 1 per pi gitu ya. Jadi kita dapatkan 1 plus 1 per pi. Nah, sehingga karena tadi A plus B per A-nya sama dengan A per B sama dengan pi, maka nilai dari 1 plus 1 per pi di sini akan sama dengan pi, begitu ya. Sehingga jika kita kalikan dengan pi, kita dapatkan suatu fungsi atau persamaan kuadratik ya. Kita dapatkan pi kuadrat minus pi minus 1 sama dengan 0. Ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mendapatkan dua solusi ya. Solusi yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan ini ya dengan menggunakan, ada yang masih ingat bagaimana caranya mendapatkan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat? Gimana caranya? Ada yang masih ingat? Cara mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadratik. Ada yang masih ingat rumusnya? Jadi kalau misalnya kita memiliki persamaan AX kuadrat gitu ya, tambah BX tambah C sama dengan 0, cara mencari di sini kan pasti akan ada suatu nilai X ya. Suatu nilai X, X1 dan X2 sebagai akar-akar persamaan kuadratik tersebut ya. Nah, bagaimana caranya mencari nilai X1 dan X2 dalam hal ini? Menggunakan rumus ABC, Pak. Ya, sip. Ada yang masih ingat rumusnya seperti apa? X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Good, ya. U kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Sip. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya. Jadi, akar yang pertama, kita di sini kan punya apa? Nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan min 1, ya. Nilai C-nya sama dengan min 1, kan ya? A-nya 1, B-nya minus 1, C-nya juga minus 1, ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan akar persamaan yang pertama adalah minus dari minus 1 gitu ya, plus minus, atau plus di sini ya, plus
akar dari B-nya berapa? B-nya minus 1 juga ya. Minus 1 kuadrat minus 4 dikalikan dengan 1 dikali minus 1 dibagi dengan 2 dikali 1. Sini kan jadi positif ya. 1 plus di sini jadi akar 1 ditambah 4 ya. Jadi akar 5 per 2. Satu lagi adalah 1 minus akar 5 per 2. Ya, jadi ini adalah untuk bagaimana cara kita tadi mendapatkan angka ini ya. Angka pi sama dengan akar 5 plus 1 per 2 ya. Pendekatannya adalah dari pendekatan golden ratio tadi ya. Ketika kita memisalkan perbandingan antara A plus B per A sama dengan A per B sama dengan suatu nilai pi. Oke, itu hanya informasi saja bagaimana cara kita mendapatkan tadi ya golden section ratio. Bisa menggunakan pendekatan direct Fibonacci atau dengan menggunakan asumsi matematis rasio ya dari A plus B per A sama dengan A per B sama dengan B. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai dari optimum untuk suatu fungsi ya. Nah, ini kita menggunakan pendekatan golden sections ya. Jadi kita sebutnya memang golden sections metodenya ya. Nah, di sini algoritma pengerjaannya ada 4 langkah utama ya. Jadi yang pertama adalah kita mau mulai dari interval nilai tertentu ya. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu adalah nilai XA dan XB ya. Jadi nilai XA dan XB ini kita tentukan ya, di mana dalam hal ini adalah untuk bisa mendapatkan nilai X ya, ini berada pada interval XA dan XB ya. Dan nilai XA ini lebih besar daripada nilai XB ya, umumnya ya. Jadi sekali lagi nilai X yang akan kita cari itu harus berada di antara range interval XA dan XB ya. Oke. Nah, kemudian di sini setelah kita menentukan, berarti di sini harus ada dua tebakan awal ya. Jadi sama halnya juga dengan metode penyelesaian persamaan nonlinear ya yang sudah kita pelajari terkait dengan metode penyetengahan interval, metode Newton-Raphson ya, metode sekant, iterasi tidak tetap. Nah, di sini juga kita perlu suatu tebakan awal ya. Jadi ada dua tebakan awal yang harus kita gunakan ya untuk bisa mendapatkan nilai optimum, yaitu menentukan nilai XA dan XB ya. Nah, setelah XA dan XB ini kita dapatkan, maka kita langsung masuk ke langkah yang kedua ya. Kita menentukan nilai dari X1 dan X2. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan formula berikut ya. X1 itu sama dengan XA minus D, X2 XB ditambah dengan D ya. Di mana nilai D ini rumusnya adalah 0,61803 dikalikan dengan selisih antara XA dan XB. Ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai X1 dan X2, kita lanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita mengevaluasi fungsinya. Ya. Jadi setelah X1 dan X2 kita dapatkan, kita substitusikan nilai X1 dan X2 ini ke dalam fungsi yang kita evaluasi. Ya. Berarti kita nanti dapatkan nilai dari fx1 dan nilai dari fx2. Ya. Nah, di sini ada syarat. Ketika nilai fx1 lebih besar dari fx2, maka kita ganti nilai XA menjadi nilai X2 untuk iterasi selanjutnya. Ya. Nah, kebalikannya di sini, kalau misalnya fx1 kurang dari fx2, ya, maka kita ganti nilai xb menjadi x1. Ya. Jadi kalau misalnya di kasus yang pertama, di sini ya, nilai xb-nya tetap ya, XB-nya sama dengan XB yang sebelumnya. Jadi XB pada iterasi ke N plus 1, ini kita gunakan XB pada iterasi ke N ya. Nah, sedangkan untuk langkah yang kedua, berarti yang tetap adalah nilai dari XA-nya gitu ya. XA N plus 1 itu akan sama dengan XAN gitu ya. Jadi sekali lagi N di sini adalah iterasinya ya. Berarti yang berubah adalah hanya nilai XB-nya yang diganti dengan nilai X1 jika nilai fx1-nya kurang dari fx2 begitu ya.
Nah, setelah itu error bisa kita hitung ya. Jadi setelah kita kalkulasi, errornya bisa kita tentukan di sini ya untuk setiap iterasinya. Jadi kalau misalnya nanti diminta selesaikan atau cari titik maksimum gitu ya dari suatu fungsi tertentu dengan persen kesalahannya misalnya 5% ya. Jadi kalian harus menghitung atau melakukan optimasi sampai suatu iterasi tertentu yang memberikan nilai error kurang dari error yang ditentukan ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan error tersebut? Nah, errornya bisa kita hitung dengan formula berikut ya. 1 minus 0,61803 dikalikan dengan XA dikurangi XB dibagi dengan X optimum. Nah, biasanya kita sepakati saja untuk X optimum di sini kita gunakan nilai X1 ya. Ya, jadi kita sepakati menggunakan atau pembaginya itu adalah nilai dari X1 ya. Nah, ini kemudian dikalikan dengan 100%. Oke, nah di sini algoritma yang saya jelaskan tadi adalah untuk mencari nilai maksimum ya. Jadi kalau misalnya mencari nilai minimum, maka kita ganti saja simbol lebih besarnya menjadi lebih kecil begitu ya. Jadi di sini yang kita ganti ya, lebih besar dan lebih kecilnya kita switch begitu ya untuk bisa tadi kita mengoptimasi mencari nilai minimum ya. Jadi sekali lagi yang saya jelaskan tadi adalah untuk mencari nilai maksimum dari suatu fungsi. Ya. Oke, sekarang kita masuk contoh ya supaya lebih mudah dalam memahaminya. Jadi di sini kita diminta untuk mencari maksimum value ya atau nilai maksimum dari fungsi berikut. Kita punya fungsi sinus X ya. 2 sin X dikurangi X kuadrat per 10 ya. Sebentar saya coba hapus dulu supaya tidak. Oke, nah di sini kita diminta mencari nilai maksimum dari fungsi 2 sin X ya dikurangi X kuadrat per 10. Nah di sini diberikan juga range untuk mencari nilai optimum itu berada pada range X sama dengan 0 ya dan X sama dengan 4 ya. Jadi sekali lagi X low ini mengindikasikan nilai dari apa? XB ya, sedangkan X high ini adalah untuk nilai XA ya. Karena tadi nilai XA ini lebih besar daripada nilai XB berdasarkan aturan yang ditentukan pada tahap pertama algoritma yang saya jelaskan sebelumnya. Ya. Oke, nah langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan Excel ya. Saya coba simulasikan ya. Nanti kalian juga bisa coba. Oke, nah kita di sini tadi ya punya nilai interval antara 0 dan 4 ya. Jadi saya buatkan graf tabulasi sebagai berikut ya. Jadi di sini terdiri atas 8 kolom ya. A sampai H, di mana kolom A itu nilai XA, kolom B nilai XB, C nilai D, kolom D dan E nilai X1 dan X2, F dan G adalah nilai dari fungsi X1 dan X2, dan kolom H adalah error ya, persen error. Oke, nilai XA tadi kita punya adalah sama dengan 4 ya. 4 dan 0 ya XB-nya. Nah, kemudian kita hitung langkah yang selanjutnya, kita hitung nilai D ya. Nilai D adalah 0,61803 ya dikalikan dengan XA dikurangi XB ya. XA dikurangi dengan XB. Nah, kemudian kita hitung nilai X1 dan X2 menggunakan rumus ini ya. X1-nya sama dengan minus X1-nya sama dengan XA minus D ya, sama dengan XA dikurangi dengan D. X2-nya ini sama dengan XB ditambah dengan D. Oke, setelah itu kita substitusikan nilai X1 dan X2 ya ke dalam persamaan fungsi yang kita evaluasi ya. Fungsinya tadi apa? 2 sin X dikurangi X kuadrat per 10 ya. Ini sama dengan 2 dikalikan dengan sinus X ya.
Ini untuk fx1, berarti kita substitusikan nilai x1 ya. Dikurangi dengan x1 kuadrat ya, dibagi dengan 10. Sama halnya juga dengan x2 ya, kita bisa drag saja ya. Sama. 2 sin x dikurangi x2 kuadrat per 10. Oke ya, nah sekarang kita kalkulasi errornya ya. Jadi errornya kita kalkulasi dengan menggunakan rumus berikut ya. 1 minus 0,61803. 1 minus 0,61803 dikalikan dengan selisih antara XA dan XB ya, XA minus XB dibagi dengan X1 ya. Sekali lagi X optimum di sini atau X OPT kita sepakati menggunakan nilai X1 ya. Ini belum dikalikan 100 ya. Ini dikalikan dengan 100% ya. Jadi errornya di sini masih 100% ya, masih tinggi ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan if functions ya. Jadi sekali lagi di sini ya, if fx1 lebih besar dari fx2, maka xa digantikan dengan x2 ya. Jadi kita tuliskan di sini if functions. If fx1 ya lebih besar dari fx2 ya, titik koma, maka nilai XA ini kan kita berada pada kolom XA ya berarti ya. Jadi kalau misalnya nilai fx1 lebih besar dari fx2, maka kita ganti XA di sini dengan nilai x2 ya. Jadi titik koma x2 titik koma kalau misalnya kondisinya tidak dipenuhi ya. Jadi kalau nilai fx1-nya tidak sama dengan atau tidak lebih besar dari fx2, maka nilainya apa? Nilainya tadi seperti yang saya sampaikan tetap begitu ya, dengan nilai pada iterasi sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian yang XB juga sama ya. Jadi if fx1 di sini ya, berarti yang kalau berubah apa? Kurang dari fx2 ya. Maka XB-nya diganti dengan x1 ya. Titik koma kalau tidak terpenuhi kondisi tersebut ya atau fx1-nya tidak kurang dari fx2, maka dia menggunakan nilai XB pada iterasi sebelumnya. Oke ya, jadi setelah kita dapatkan, ya kita bisa langsung drag saja ya semuanya ya. Ini harusnya dapat ya semua nilainya ya. Langsung drag ke bawah. Oke ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, kapan iterasi itu kita anggap selesai ya. Jadi iterasi kita anggap selesai ketika tadi errornya itu berada di bawah error yang ditentukan. Jadi misalnya saya set errornya adalah 1% misalnya ya. Berarti iterasi dihentikan pada iterasi ke berapa nih? Sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Iterasi ke 11 karena errornya itu adalah 0,87% ya. Sudah di bawah 1% ya. Di iterasi ke 10 errornya masih di atas error yang ditentukan ya, masih 1,4% misalnya ya. Nah, itu adalah untuk apa? Menghentikan iterasi yang digunakan ya, atau iterasi yang diperlukan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. sip. Nah, nanti setelah iterasi nilai X mana yang kita ambil ya. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil nilai dari salah satu X ya, X1 atau X2. Karena tadi kita sudah
menggunakan rules bahwa XOPT ini sama dengan X1 supaya konsisten begitu ya. Jadi nilai yang kita ambil adalah nilai dari X1 saja ya. Jadi nilai yang diambil final value optimumnya itu adalah nilai dari X1 ya, yang ini ya. Jadi 1,422616. Ada juga biasanya yang menggunakan average ya, rata-rata dari X1 dan X2 biasanya ya. Ada juga yang menggunakan seperti itu. Tapi kita sepakati saja supaya konsisten begitu ya. Kita ambil nilai dari X1 ya pada iterasi terakhir yang digunakan. Oke, sekarang saya berikan waktu untuk latihan soal ya. Jadi kalian silakan kerjakan kalau fungsinya itu adalah minus 4x kuadrat tambah 4x tambah 13. Ini ya. Saya berikan waktu sekitar 10 menit mungkin ya untuk mengerjakan. Di sini nilai awalnya itu, sebentar, kita coba tentukan dulu ya. Nilai awal yang diminta adalah dari minus 1 dan 3 ya. Minus 1 dan 3. Jadi X low-nya atau dalam hal ini adalah XB-nya sama dengan minus 1, XA-nya sama dengan 3. Silahkan dikerjakan ya menggunakan pendekatan tabulasi yang saya sudah jelaskan. Saya berikan waktu sampai pukul 8 ya, 8 lebih 2 lah begitu ya. Nanti kita akan bahas bersama. Bagi yang sudah nanti bisa di-share screen ya untuk bisa dijelaskan ke teman-temannya ya. Saya nanti minta satu volunteer untuk mahasiswa untuk bisa menjelaskan. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Jika ada pertanyaan di pertengahan, silahkan nanti bisa ditanyakan. Saya pause. Oke, apakah sudah ada yang selesai? Ada yang mau menunjukkan hasilnya seperti apa? Ada yang sudah? Atau masih menghitung? Mungkin saya panggil saja ya. Saya coba panggil Tiara Latuharhari. Apakah sudah? Belum, Pak. Belum ya. Delvian Siregar, apakah sudah selesai? Belum selesai, Pak. Belum ya. Iya. Oke. Ada yang mau volunteer yang sudah selesai mungkin? Frederick sudah? Frederick? Belum, Pak. Oke, saya berikan waktu 5 menit lagi ya, sampai 8 lebih 10. Saya menunggu sampai ada satu volunteer mahasiswa yang mau memberikan atau menunjukkan hasil perhitungan di Excel-nya ya. Oke, silakan 5 menit lagi saya berikan waktu. Selesai? Masih belum? Oke. Kalau masih belum, mungkin saya tunjukkan saja ya. Nanti kalian silahkan bisa dicoba di rumah ya, sambil diikuti ya. Caranya hampir sama ya dengan yang tadi. Yang membedakan kan di sini hanya fungsi dan juga batas atau tebakan awal ya. Tadi tebakan awal yang kita gunakan itu adalah minus 1 dan 3 ya di sini ya. Saya coba copy paste. Oke ya, kita punya 3 dan minus 1 ya di sini ya. D-nya kita hitung menggunakan rumus yang tadi ya. Ini saya copy paste saya supaya cepat ya.
Kemudian kita punya nilai X1 dan X2 ya, serta fx1, fx2 dan juga errornya ya. Ya, nilai X1-nya tadi ya dari rumus XA minus D, X2-nya adalah dari rumus XB plus D ya, dan nilai dari D-nya sendiri tadi 0,61803 dikalikan XA kurangi XB ya. Fx1 dan Fx2-nya sekali lagi ini tinggal disubstitusikan nilai X1 dan X2 ke dalam fungsinya ya. Jadi untuk Fx1 substitusikan nilai X1, Fx2 substitusikan nilai X2 ke persamaan minus 4x kuadrat tambah 4x tambah 13 ya. Nah, kemudian errornya kita hitung menggunakan rumus yang sudah disampaikan tadi ya. 1 minus 0,61803 dikalikan XA kurang XB dibagi X1 kali 100%. Ya. Oke, nah di sini kita gunakan if ya, sama ya. Jadi kita menggunakan if functions ya. Jadi di sini if sekali lagi fx1 jika nilai fx1 lebih besar dari fx2, maka nilai xa untuk iterasi selanjutnya diganti dengan nilai x2 ya. Kalau misalnya tidak lebih besar atau lebih kecil ya, maka nilainya akan sama dengan nilai pada iterasi sebelumnya ya. Sama halnya juga dengan XB ya, yang XB jika nilai fx1 kurang dari fx2, maka xb-nya diganti dengan x1 ya. Kalau misalnya tidak kurang dari fx1 tidak kurang dari fx2 atau lebih besar, maka xb-nya menggunakan nilai xb pada iterasi sebelumnya. Ya. Oke, ini tinggal di copy saja ke bawah ya. Harusnya kalian sudah bisa mendapatkan hasil. Oke. Nah, sekali lagi di sini pada pertanyaan sepertinya tidak disampaikan berapa persen error yang ditargetkan gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ditargetkan errornya misalnya 1% ya, sekali lagi kalian lihat persen error yang diperoleh ya, harus kurang dari persen error yang ditetapkan pada soal ya. Jadi kalau misalnya tadi 1%, maka kita ambil iterasi yang nilai errornya kurang dari 1%. Ya. Jadi pada iterasi ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Pada iterasi ke-11 dicukupkan ya perhitungannya karena errornya sudah kurang dari 1%, sehingga nilai X1 yang kita dapat adalah 1,419521. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau untuk persamaan kuadrat, sebenarnya ada cara untuk memvalidasi ya. Karena kan di sini kita mencari nilai optimum. Ada yang masih ingat bagaimana cara kita mencari nilai maksimum atau minimum untuk suatu persamaan kuadratik? Ada yang masih ingat tidak caranya? Mungkin pada saat SMA atau mungkin pada saat pelajaran kalkulus ya di tingkat 1. Untuk mencari nilai minimum atau maksimum, maka kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C ya, untuk mencari nilai maksimum minimum rumusnya adalah X optimum gitu ya. Jadi optimum di sini bisa max atau min nih. Sama dengan, ada yang masih ingat? Minus B per 2A ya, kalau ada yang masih ingat ya. Jadi ya minus B koefisien dari X ya dibagi dengan 2 kali koefisien dari X kuadrat. Atau kita turunkan sekali ya, jadi nilai F aksen X itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita punya apa? F aksen X-nya. Kita punya F aksen X dari persamaan ini adalah minus 8X ya, tambah 4 ya, sama dengan 0. Maka di sini X-nya sama dengan minus 4/8 ya.
4/8 sama dengan setengah ya. Sorry. 1/2 ya atau 0,5 ya. Nah, ini sepertinya ada kesalahan nih di perhitungan. Saya coba double check dulu ya. Oh, ada yang tahu salahnya di mana dari yang saya lakukan? Ada fungsinya, Pak, tidak dimasukkan. Fungsinya salah ya. Nah, bagus ya, ada yang mengkoreksi ya. Jadi fungsinya harus disesuaikan ya. Ini masih menggunakan fungsi yang awal. Ini masih 2 sin X ya. 2 sin X yang masih fungsi yang awal ini ya. Dikurangi X kuadrat plus 10. Fungsinya harus kita gunakan yang minus 4 kali X1 kuadrat ya. Ditambah 4 dikalikan X ya. Ditambah 13. Ya, oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya targetnya tadi yang apa? Targetnya errornya itu adalah 1% ya. Maka kita berhenti di iterasi ini ya. Pada saat errornya kurang dari 1% ya. Dan nilai dari X1-nya adalah 0,5 ya. Sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan tadi ya. Setengah ya nilainya ya. Dan juga kalau misalnya kita langsung tadi menggunakan apa? Menggunakan rumusan minus B per 2A ya. Jadi kalau minus B per 2A ya, kalau minus B per 2A berarti berapa di sini? Minus 4 gitu ya, per 2 kali A ya. Minus 4 per minus 8 gitu ya. Ini sama dengan setengah juga ya. Sama. Ini berlaku sekali lagi untuk persamaan kuadratik ya. Jadi kalau persamaannya non-linear tapi bukan kuadratik ya tidak bisa menggunakan pendekatan seperti ini ya. Jadi memang harus menggunakan ya menggunakan golden section. Ini hanya untuk memvalidasi saja apakah pendekatan golden sections ini sudah sesuai atau belum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas penjelasannya? Bisa diikuti, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Hasilnya, oke, sekarang saya lanjut ke penggunaan oktav ya. Jadi bagaimana kita menggunakan oktav untuk bisa menyelesaikan atau mencari titik optimum ya. Nah, di sini kita mengenal subrutin ya. Jadi ada 2 subrutin yang biasanya kita gunakan ya. Jadi untuk mencari nilai optimum dalam oktav atau MATLAB gitu ya. Nah, biasanya ini ada 2 pendekatan ya. Jadi pendekatan yang pertama atau subrutin yang umumnya digunakan yang pertama adalah F-min search ya. F-min search ini ketika kita memiliki lebih dari 2 variabel. Lebih dari 1 variabel. Jadi misalnya contohnya di sini ya, kita punya variabel X1 dan X2 ya. Jadi suatu fungsi tersebut memiliki lebih dari 1 variabel ya. Fungsi memiliki lebih dari 1 variabel, terikat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita kenal dengan F-min BND ya. F-min BND ya. Ini adalah untuk fungsi yang memiliki hanya satu variabel. Memiliki 1 variabel. Ini bisa kita gunakan ya. Oke, nah ini subrutinnya kita kenal dengan Nelder-Mead ya, metodenya itu di dalam MATLAB. Nah, kita gunakan pendekatan seperti ini ya, F-min search
fun gitu ya. Fun itu adalah fungsinya, koma x0. X0 ini adalah tebakan awalnya begitu ya. Jadi kalau misalnya fungsinya itu terdiri atas dua variabel, maka kita harus memberikan input tebakan awalnya sebanyak dua ya, yang mengindikasikan nilai dalam hal ini x1 dan x2 gitu ya. Jadi X di sini sekali lagi adalah sebagai vektornya yang mendefinisikan nilai optimum ya pada fungsi objektif yang akan kita gunakan. Fun di sini adalah sebagai subroutine untuk fungsi objektifnya, dan X0 di sini adalah sebagai initial point of the search ya, atau initial guess. Oke, sekarang kita memiliki contoh seperti ini ya. Kita punya fx sama dengan x1 kuadrat minus x1 x2 kurangi 4x1 tambah x kuadrat minus x2 ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari minimum point atau titik minimum ya. Jadi fmin search, fmin bnd ini adalah sekali lagi untuk mencari titik minimum ya. Jadi karena namanya fmin search ya. Jadi fungsi dan diminimumkan ya, mencari titik minimum, dan juga fmin bnd ya. Jadi kedua fungsi ini digunakan untuk mencari nilai minimum ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya kalau misalnya kita diminta untuk mencari nilai maksimum? Apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan subroutine ini? Kira-kira caranya seperti apa? Ada yang bisa menjawab tidak? Dengan menggunakan subroutine fmin search dan fmin bnd, kira-kira saya bisa tidak untuk mencari nilai maksimum dari suatu fungsi? Yang bisa menjawab? Jawabannya adalah ya kita harus memodifikasi fungsinya begitu ya. Karena kita ingin mencari titik minimum dan maksimumnya ya, umumnya kita tinggal membuat fungsinya itu kalau misalnya dicari titik titik apa maksimum ya, dibuat 1/, saja gitu ya, 1/, dari fungsi awal gitu. Jadi fungsi yang baru untuk mencari titik max ya, kita buat 1/, fx yang awal gitu ya. Jadi nanti pada saat kita memasukkan inputnya, ya kita masukkan input fungsinya itu adalah 1/, fx yang awal untuk mencari titik maksimum, supaya bisa menggunakan subroutine fmin search atau fmin bnd. Ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini saya coba agak geser. Oke, nah di sini adalah contohnya begitu ya, contoh subroutine-nya yang sudah disusun. Oke, kita punya suatu function, jadi kita tuliskan di sini untuk fmin search itu dua fungsi ya. Jadi fungsi yang pertama ini adalah untuk memfasilitasi atau menginput subroutine-nya begitu ya. Ini untuk fmin search ya. Dari sini add fun. Jadi fun di sini kita merefer ke fungsi yang selanjutnya, di mana fungsi yang selanjutnya itu adalah untuk mendefinisikan fungsinya begitu ya. Jadi kita misalnya contohnya di sini function z sama dengan fun sebagai fungsi x ya. Dan di sini koma x1 dan x2-nya ya. Jadi karena kita sekali lagi punya dua variabel, maka kita harus input dua angka di sini ya. Yang satu di sini menunjukkan initial value atau initial guess untuk x1-nya. Yang kedua adalah untuk x2-nya. Nah, di sini kita tuliskan function z sama dengan fun x, di mana z di sini adalah, ini merepresentasikan fx ya sebenarnya ya, tetapi kita coba definisikan pada satu karakter ya, karakter simbolnya apa gitu ya, kita gunakan z. Nah, di sini untuk x1 dan x2-nya dalam MATLAB atau Octave itu harus dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi x dalam kurung 1 gitu ya. Titik di sini adalah untuk memastikan bahwa yang dikuadratkan itu adalah nilai x1-nya ya. Jadi titik di sini untuk memastikan pemangkatannya itu adalah untuk variabel
yang dituliskan pada sebelumnya ya. Jadi di sini X1 titik kuadrat minus X1 kali X2 minus 4X1 tambah X2 yang dikuadratkan dikurangi X2 ya. Nah, di sini nanti bisa dicoba ya, disimulasikan. Coba ya, saya sambil simulasikan juga di Octave. Ya, kalian ada gambaran nanti outputnya seperti apa yang dihasilkan. Oke, ya, jadi saya tuliskan di sini sebagai script baru. Saya langsung copy saja ya ini. Sini. Kita save. Oke, ini keluar ya hasilnya ya. Jadi pada saat saya run, nah jangan lupa di save-nya mengingatkan saya ya, penamaan dari filenya harus sama dengan penamaan fungsi utama ya. Jadi fungsi paling atas itu namanya simplex 1 ya. Maka saya save sebagai simplex 1 ya. Jadi jangan men-save dengan nama yang berbeda dari fungsi utama karena itu pasti nanti pada saat kalian run tidak akan berhasil ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya hasil yang dikeluarkan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi X star itu adalah X yang sudah teroptimasi ya. Nilai X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya ini mendekati 2 sebenarnya ya, 1,9999 ya. Jadi nilai yang di baris pertama di sini adalah sebagai nilai X1 ya. Di baris yang kedua adalah X2. Ya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menuliskan atau mendefinisikan secara eksplisit ya. Jadi kalian harus paham mana nilai X1 dan mana nilai X2 ya. Sesuai dengan input yang kalian tuliskan di sini ya di dalam persamaan dan juga terkait dengan penentuan atau pemasukan nilai awal ya di fungsi dari subroutine fmin search tersebut ya. Oke, masih cukup mudah ya ini ya, masih seharusnya tidak sulit ya. Nah, sekarang masuk ke fmin BND sekarang ya. Jadi kalau fmin BND seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kalau fmin BND ini dia untuk variabelnya yang single variable ya. Single variable bounded nonlinear function minimizations ya. Jadi di sini nilai dari X-nya ini adalah ditentukan berdasarkan interval yang kita set ya. Kalau yang sebelumnya itu adalah kita tidak memasukkan nilai interval ya, kalau misalnya ke fmin search ya. Jadi kita hanya memasukkan nilai awal ya. Jadi yang membedakan fmin search sama fmin BND, kalau fmin search di sini adalah tadi ada dua nilai awal, kita tidak membatasi range interval dalam menentukan nilai X ya, atau menentukan variabel yang akan kita cari ya. Jadi ini benar-benar dari keseluruhan range ya, interval, sehingga kita bisa dapatkan di sini adalah angka global minimum ya. Nah, sedangkan kalau fmin BND di sini adalah kita harus menuliskan interval value-nya begitu ya. Jadi intervalnya kita mau dari X berapa ke X berapa misalnya ya. Jadi contohnya di sini kita memiliki suatu fungsi ya. Fungsinya adalah sinus X plus 3 ya. Kita punya fx sama dengan sinus X plus 3 ya.
Nah, di sini kita ingin menyelesaikan atau mencari titik optimum dari X ya pada interval nilai dari X1-nya sama dengan 2 ya dan X2-nya sama dengan 5 gitu. Maka dalam hal ini kita bisa menuliskan subroutinnya. Ini cukup kita tuliskan di command window ya, karena dia hanya one line executions ya. Jadi eksekusinya cukup satu baris ya. Beda halnya dengan fmin search tadi ya. Kalau fmin search untuk subroutinnya itu harus dituliskan dalam bentuk fungsi ya. Karena tadi kita perlu mendefinisikan initial guess, kemudian kita definisikan pada fungsi yang keduanya juga terkait dengan fungsi yang akan kita evaluasi. Ya. Nah, di sini kalau fmin bnd penulisannya seperti ini ya. X ini adalah sebagai variabel yang kita cari, fmin bnd ya dalam kurung at x ya. Jadi ini adalah untuk memastikan kita merujuk ke variabel x yang akan kita cari pada fungsi yang akan kita tuliskan ya. Jadi fungsinya ini spasi ya, sin x plus 3 ya. Ini adalah fungsi ya. Ini adalah fungsinya. Fmin bnd adalah subroutinnya ya. X di sini adalah variabel yang akan kita cari, dan angka 2 dan 5 di sini adalah sebagai interval dari X ya, yang kita evaluasi. Ya. Nah, sekarang kita coba tuliskan di applet-nya ya, di Octave ya. Kita cukup eksekusi ini di command window. Ya. X sama dengan min bnd at x ya, sinus x plus 3, 2,5. Dan ini nggak pakai spasi. Oh, at x-nya pakai ini ya, pakai dalam kurung ya. Oke, didapatkan ya. Jadi at x-nya jangan lupa menggunakan dalam kurung ya. X ini sekali lagi untuk variabel x yang akan kita evaluasi ya. X sama dengan fmin bnd at x, dituliskan fungsinya, dituliskan interval angka x-nya ya. Nah, kalau misalnya kita tuliskan angka interval x yang lain misalnya ya, dari misalnya 5 ke 10 misalnya ya. Misal 5 ke 10 ya. Nah, di sini kalau misalnya hasilnya itu adalah mengacu ke salah satu nilai minimum atau maksimum dari interval, nah biasanya nilai optimumnya itu adalah bukan berada pada range tersebut ya. Jadi kalau misalnya saya set angka intervalnya itu 5 sampai 10 dan hasil dari optimasinya itu di 5 ya, maka nilai dari intervalnya ini belum sesuai untuk bisa mencari nilai optimumnya ya. Misalnya kita coba lagi di 10 sampai 15 gitu ya, 10 sampai 20 ya. Nah, di sini ada nih ya. Karena tadi sifatnya itu adalah dia tidak hanya tidak hanya terdiri dari satu nilai minimum ya. Jadi tadi lokal minimumnya banyak karena ini kan fungsi sinus x ya. Dan dia kalau sinus x itu kan sifatnya dia sinusoidal gitu ya grafiknya ya. Jadi pasti akan ada banyak nilai lokal minimumnya ya. Jadi nilai dari X yang akan kita evaluasi di sini untuk Fmin BND subroutine ya, ini tergantung dari interval nilai X yang kita gunakan karena nilainya pasti akan berbeda-beda ya. Dari 2 sampai 5 nilainya 4,7124 ya. Dari 10 sampai 20 itu 17,279. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu grafiknya seperti apa gitu ya, kita bisa coba tuliskan di sini ya. Kita coba cari sinus X plus 3 graf gitu ya misalnya. Nah, ini gambarnya seperti ini nih ya. Jadi pada saat kita tadi search 2 sampai 5 gitu ya. 2 sampai 5 ini titik ini yang kita dapatkan ya. Jadi 2 sampai 5 itu tadi titiknya di 4,7 ya. Jadi kita set tadi intervalnya 2 sampai 5, maka titik ini yang kita dapatkan untuk hasil optimumnya.
pada saat kita set tadi berapa? 10 sampai 20 ya. 10 sampai 20. Ya, maka titik ini yang kita dapatkan ya di seberapa tadi? Di sekitar 17,279 ya. Ya, berarti ya di yang inilah ya yang paling kecil ya. Jadi sekali lagi ini tergantung dari apa? Nih yang titik yang di bawah ya. Tergantung dari sekali lagi nilai dari interval X yang kita set ya. Jadi tadi 10 sampai 20 sebenarnya ada dua titik nih, yang di sini sama di sini, tetapi nilai yang di 17,279 ini sedikit lebih kecil ya dibandingkan dengan titik di 11, sekian di sini ya. Seperti itu ya yang saya ingin tekankan sekali lagi, F-min search itu kita melihat nilai yang paling minimum di keseluruhan atau overall range X ya. Jadi kita cukup memasukkan nilai dari tebakan awal dari setiap variabelnya, tergantung jumlah variabelnya berapa ya. Nah, sedangkan F-min BND kita cukup memasukkan nilai dari interval value dari X-nya. Tetapi konsekuensinya apa? Nilai minimum yang diperoleh belum tentu nilai global minimum gitu ya. Jadi ada kemungkinan nilainya masih lokal minimum karena tergantung dari nilai X yang kita set begitu ya, nilai interval X yang kita set di dalam penyelesaian. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apakah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini mungkin ada satu contoh soal ya. Ini contoh soal terkait dengan bagaimana cara kita mencari nilai dari radius silinder ya. Jadi kita mencari radius dari silinder yang memberikan nilai luas permukaan yang minimum ya. Jika volume dari silinder itu adalah sekian ya, 16 V dengan menggunakan radius range-nya 1 sampai 5 cm. Nah, di sini bagaimana caranya kita mencari apa, fungsi dari surface area sebagai fungsi dari radius ya di sini ya. Nah, di sini kita perlu memanipulasi persamaannya. Jadi untuk surface area, untuk luas permukaan dari silinder ya, kita punya rumusan sebagai berikut ya. 2VR square ini adalah untuk luas alas yang di bawah ya, dan juga untuk luas yang di atas ya. Ini 2 kali VR square ditambah 2 VRH, ini adalah sebagai luas selimut ya. Ini luas alas sama luas atas, ini luas selimutnya ya. Kita punya di sini surface area sebagai fungsi dari R dan H. Nah, sekarang kita ingin membuat nilai dari H ini kita coba untuk manipulasi supaya dia menjadi fungsi R ya. Jadi fungsi ini tuh hanya sebagai fungsi radius saja, begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita manfaatkan data dari volume ya. Jadi data dari volumenya apa? Volume silinder adalah VR kuadrat dikalikan dengan H kan ya. Jadi VR kuadrat luas alas dikali tinggi ya untuk volume ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan nilai dari H itu sama dengan V per VR square ya. Nah, nilai V per VR square ini yang kita masukkan nanti ke dalam rumusan ini ya. Kita substitusikan nilai H ini ke dalam sini ya. Sehingga kita dapat Fx-nya sama dengan 2 VR square ditambah 2 VR ya dikalikan dengan H. H-nya adalah V per VR square ya. V atau volume per VR square. Nah, volume ini tadi kita sudah diberikan informasinya di dalam soal. Volumenya nilainya 16 V ya. Jadi ini kita masukkan ke volumenya ya. Jadi kita dapatkan di sini 16 V dibagi dengan VR square ya. Sehingga kita dapatkan fungsi Fx-nya adalah ini. Nah, kira-kira ini bisa kita selesaikan dengan subroutine apa? Apakah bisa diselesaikan dengan F-min BND atau F-min search? Sorry.
Tadi kita lihat ya, Fmin BND atau Fmin search bedanya di mana? Kalau Fmin BND sekali lagi hanya satu variabel ya, variabel dependennya atau variabel terikatnya ya, sedangkan kalau Fmin search itu lebih dari satu variabel. Nah, sekarang fungsi f(x) di sini sebagai fungsi dari apa? Hanya sebagai fungsi dari radius ya. Kalau V di sini kan sebagai suatu konstanta kan ya, V nilainya adalah 3,14 ya dalam hal ini ya. Sehingga ini hanya sebagai satu fungsi saja, hanya sebagai fungsi jari-jari. Sehingga dalam hal ini kita bisa menggunakan Fmin BND. Nah, sekarang kalian coba ya, saya berikan waktu mungkin sekitar 5 menit. Coba cari nilai radius yang memberikan nilai dari surface area ini bernilai minimum pada interval 1 dan 5. Ya. Silahkan bisa dicoba ya menggunakan Fmin BND, evaluasi fungsi ini gitu ya pada interval 1 sampai 5 cm. Kalian dapat nilai radiusnya berapa? Sampai pukul 8.48 ya, saya berikan waktu. Silahkan. Apakah ada yang sudah selesai? 2 Yang cm, Pak. 2 cm ya dapatnya ya. Oke. Saya coba pastikan di sini ya. Jadi di sini kita punya R ya di sini ya. R, F-min BND R gitu ya. Kita punya persamaannya itu adalah di apa? 2 VR kuadrat ya. Jadi kalau Pi itu dituliskannya seperti ini ya. 2 Pi terus tutup kurung buka kurung tutup kurung gitu ya. Dikalikan dengan R kuadrat ya. Ditambah 32 dikalikan Pi dibagi R. Ini dari 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Ya, kita dapatnya 2 cm ya, betul ya. Oke, jadi sekali lagi ini karena hanya sebagai fungsi dari satu variabel ya, kita bisa menggunakan Fmin BND, jadi kita tinggal memasukkan atau menyesuaikan variabelnya ya. Kita mengevaluasi variabel R, jadi yang semula X kita ganti R ya di sini ya. R sebagai variabel, kemudian kita di sini rujuk ya, add R, ini sebagai variabel yang kita evaluasi, tuliskan fungsinya ya, kemudian tuliskan interval yang akan kita gunakan ya. Radius range-nya di sini 1 sampai 5 cm. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa diikuti semuanya? Bisa paham? Bisa, Pak. Bisa, Oke ya. Pak. Sip ya. Saya rasa untuk hari ini itu ya materi yang dapat saya sampaikan. Jadi minggu depan kita akan masuk terkait dengan contoh soal lain ya menggunakan Oktav ya, masih terkait dengan optimasi dan dilanjutkan dengan materi bab terakhir ya terkait dengan regresi nonlinear ya. Setelah itu saya akan review materi apa saja yang nanti akan masuk ke materi yang akan diujiankan di ujian akhir final exam gitu ya. Oke, mungkin saya ingin konfirmasi satu hal terkait dengan ujian ya. Saya lupa apakah minggu lalu sempat dibahas ya. Boleh diinfokan mungkin dari Pak Geraldi, Pak Gede, sudah ada kepastian Pak terkait dengan tanggal libur dan juga tanggal untuk pemasukan nilainya untuk semester ini? Belum ada ya Pak, cuma kemungkinan di minggu pertama Pak, Januari batas masukan nilainya. Oh, kalau liburnya itu tanggal berapa ya? Mulai libur. Ibu, Libur Natal tahun barunya di Unpati. ya, libur juga ini belum dapat info lagi Pak. Coba Belum saya dapat cek info lagi. ya? Atau dari pagi dia ya? Iya, sebenarnya belum ada Ya, Pak, Pak. sebelum Halo, ada Pak. tanggal. Libur Natal tahun barunya di Unpati tanggal berapa ya Pak Gede kalau boleh tahu? Libur Natal kan tanggal 25 sama tanggal 26, Pak. Oke. Habis itu udah masuk normal lagi, Pak, gitu. Tapi nanti setelah tanggal 27 kan tidak libur, Pak, gitu.
tanggal 27 Desember nggak libur Pak gitu. Tapi kalau Oke. tapi nggak tahu Pak, belum ada informasi lagi Pak untuk apakah ada edaran dari universitas terkait apakah masuk kembali setelah awal tahun baru atau tidak gitu Pak. Tapi untuk awal UASnya itu di awal Januari Pak, minggu awal Januari. Ya kalau begitu mungkin kita bisa set nanti saya tergantung ini ya, tergantung batas waktu masuk nilainya itu kapan ya. Jadi kalau misalnya di awal Januari tadi infonya ya minggu 1 minggu kedua ya kita harus ujian mungkin di tanggal 2 Januari gitu ya. Tapi kalau misalnya masih agak lengang gitu ya, misalnya di minggu ketiga atau minggu keempat Januari untuk pemasukan nilainya ya kita bisa ujian di tanggal 9 Januarinya begitu. Jadi nanti masih menyesuaikan ya. Saya tunggu informasi update saja dari Pak Gede dan Pak Geraldi ya serta dosen yang lain. Iya Pak, siap Pak. Baik ya, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas atensi perhatiannya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Sehat selalu untuk semuanya ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih. kasih, Pak.